Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Ulil Amri dengan NIM 220901502006 dari kelas A Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan melakukan presentasi seminar proposal dari proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% pada PT 59 Energi. Selanjutnya, daftar isi. Di bagian daftar isi itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan metode penelitian. Langsung saja ke bab satu yaitu pendahuluan latar belakang. Nah, pada latar belakang ini, PT 59 Energi sebagai objek penelitian saya yaitu adalah perusahaan yang berpusat di Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Didirikan pada tahun 2023 sejak awal berdiri PT 59 Energi ini merupakan salah satu niaga umum di Provinsi Sulawesi. Dan perusahaan ini yang bergerak dalam bidang pemasaran BBM, biosolar, industri HSD, juga sebagai perusahaan transportir di wilayah darat dan laut. Berbicara dengan pajak, PT 59 Energi ini adalah salah satu perusahaan baru dan menghadapi tantangan besar tentunya dalam menghadapi pajak pertambahan nilai. Hal ini juga telah tertuang dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dan di sini objek penelitian pajak dalam penerapan pajak pertambahan nilai 11% adalah PT 59 Energi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat di sini yang pertama, bagaimana PT 59 Energi telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai dengan menggunakan tarif 11%. Terus yang kedua, apakah dalam melakukan penyetoran, PT 59 Energi selalu tepat waktu, sehingga tidak perlu melakukan pembetulan dan membayar denda. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil untuk memastikan akurasi dan keteraturan dalam pengelolaan pajak. Terus yang kedua yaitu untuk menilai apakah PT 59 Energi selalu melakukan penyetoran PPN tepat waktu sehingga menghindari kebutuhan untuk melakukan pembetulan dan pembayaran denda. Dan pada penelitian ini juga eh, bertujuan untuk mengeksplorasi prosedur internal perusahaan dalam pengelolaan pajak dan mengevaluasi efektivitas sistem yang diterapkan dalam menjaga kepatuhan terhadap tenggat waktu pelaporan dan penyetoran pajak. Selanjutnya, tujuan yang ketiga itu untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil untuk memastikan akurasi dan keteraturan dalam pengelolaan pajak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, manfaat pada penelitian saya yang pertama yaitu peningkatan kepatuhan perpajakan. Di sini pada penelitian ini dapat membantu PT 59 Energi dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Dengan demikian, perusahaan dapat minimalkan risiko terkena sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan. Yang kedua, eh, optimalisasi sistem pengelolaan pajak. Dan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berharga bagi pihak PT 59 Energi untuk memperbaiki dan mengoptimalkan sistem pengelolaan pajaknya. Dan ini akan membantu perusahaan dalam melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN dengan lebih efisien dan akurat. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dan kompetensi SDM.
Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi karyawan PT 59 Energi dalam meningkatkan pengetahuan mereka tentang pajak, terutama PPN. Peningkatan kompetensi ini dapat mendukung mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan perpajakan. Keempat, dukungan dalam pengambilan keputusan. Dalam temuan penelitian dapat memberikan data dan analisis yang berguna bagi manajemen PT 59 Energi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan dan strategi bisnis yang mungkin akan terus berubah suatu saat nanti. Ini akan membantu perusahaan dalam merencanakan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan pajak. Yang kelima, kontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan. Pada penelitian saya ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan, terutama di konteks perusahaan yang bergerak dalam sektor energi dan transportasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bagi praktik perpajakan di industri sejenis. Lanjut di bab 2, kajian pustaka, yaitu definisi pajak. Menurut Profesor Dr. Rochmat Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik terhadap prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai. Menurut Supramono, pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Daerah pabean, baik konsumsi barang kena pajak BKP maupun jasa kena pajak JKP. Adapun penelitian yang saya lakukan ini berdasar dari penelitian terdahulu, ada dua di antara 7 yang saya ambil dari 5 yang saya angkat di sini, yaitu yang pertama analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT Nega PR atau Internus Antara yang ditulis oleh Andromeda Daud, Harjanto Sabigino, Sony Panggerapan pada tahun 2018. Nah, hasil dari penelitiannya terhadap PT Nega Pratama Intern Nusantara menunjukkan bahwa meskipun perhitungan PPN-nya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perusahaan terlambat dalam penyetoran PPN dan mengalami PPN lebih bayar yang menyebabkan sanksi administrasi serta perlu melakukan pembetulan laporan SPT masa PPN. Terus yang selanjutnya yang saya cantumkan penelitian terdahulu yaitu analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT Agung Utara Sakti Manado. Penulisnya itu Cindi R.E. Lalujan tahun 2013. Pada penelitiannya ini, Agung Utara Sakti Manado telah mematuhi Undang-Undang PPN seperti PPN 42 tahun 2009 dalam perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN, selalu tepat waktu dalam pelunasan kewajiban pajak dan penyampaian, serta melakukan penyetoran dan restitusi berdasarkan selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian saya dari desain penelitiannya, penelitian saya ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang mencakup kondisi perusahaan, seperti rencana perusahaan, seperti latar belakang perusahaan, kebijakan perusahaan yang diperoleh secara lisan maupun tulisan, dan juga menggunakan desain penelitian kuantitatif yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan atau pajak perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan sendiri oleh saya langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini, saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah seorang bagian perusahaan dan juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.
Dalam hal ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen penyetoran dan pelaporan PPN perusahaan. Selanjutnya, populasi dan sampel atau subjek dan fokus yang saya gunakan pada penelitian pada PT 59 Energi yaitu eh, mempunyai kantor cabang di BTP dan perusahaan ini baru mulai aktif beroperasi semenjak akhir tahun 2023. Yang fokus penelitian saya adalah pada kesesuaian perhitungan lebih atau kurang bayar ketika penyetoran dan ketepatan waktu pelaporan pajak pertambahan nilai 11% serta denda ataupun sanksi yang berlaku. Eh, Subjek penelitian ini, yaitu PT 59 ini, PT 59 Energi, meliputi bagian administrasi dan keuangan serta data-data pada web aplikasi e-faktur yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN PT 59 Energi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan, yang pertama itu studi pustaka, literatur review yang saya lakukan pada Google Scholar, dan yang kedua studi lapangan langsung ke kantor kantor cabangnya yang berada di BTP, dan saya melakukan wawancara langsung kepada administrasi keuangannya dan observasi langsung terkait isi-isi dalam pencatatan, pelaporan mengenai pembayaran pajaknya dan dokumen-dokumen yang terkait. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam usaha untuk dapat memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian saya ini, teknik analisis untuk memecahkan permasalahan yang saya angkat yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyusun informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh gambaran umum tentang objek penelitian tersebut, dimulai dari profil, struktur organisasi, dan kegiatannya. Yang kedua, mengumpulkan data berupa dokumentasi yang berkaitan dengan pencatatan PPN dan pelaporan lain yang terkait dengan penelitian. Yang ketiga, mengambil landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, melakukan analisis perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai berdasarkan landasan teori yang saya angkat. Dan terakhir, menarik suatu kesimpulan serta saran-saran mengenai penerimaan dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Sekian hasil dari pemaparan seminar proposal saya, penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.